Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis ini tanggal 28 Januari 2021. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, insya Allah pada video ini Bapak akan coba menjelaskan materi lanjutan, yang mana sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pada materi ini kalian akan mendapatkan materi tentang kegiatan ekonomi. Ya, jadi Bapak mohon siapkan alat tulis dan juga LKS sebagai panduannya. Boleh LKS-nya nanti dibuka dari mulai halaman 7 ya. Baik, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebelum kalian dikenalkan oleh Bapak mengenai kegiatan ekonomi itu apa, kalian dulu harus tahu dasarnya. Ya, jadi dalam kita melaksanakan kegiatan ekonomi itu ada dasarnya dulu, teorinya dulu yang harus kalian kuasai. Yaitu kalian harus tahu tindakan ekonomi, lalu kalian harus tahu motif ekonomi dan harus tahu prinsip ekonomi. Apa sih sebetulnya tindakan, motif, dan prinsip ekonomi? Sebetulnya ketiga ini merupakan satu proses kejadian. Ya, jadi mereka itu saling terintegrasi, saling membentuk sebuah sistem. Jadi tidak terpisah satu sama lainnya. Contohnya seperti ibu ini. Di gambar ini kalian lihat ada seorang ibu yang sedang berbelanja di pasar tradisional membeli sayuran. Nah, mari kita pecahkan satu-satu ya. Dari aktivitas yang dilakukan oleh ibu ini. Ibu ini membeli sayuran atau berbelanja di pasar ya. Berarti itu maksudnya ketindakan. Karena ada kata berbelanja di sini ya. Berbelanja itu kan merupakan sebuah kata kerja ya. Dia melakukan aktivitas atau kegiatan. Karena pengertian dari tindakan yaitu merupakan kegiatan manusia yang didorong oleh usaha memenuhi kebutuhan fisik untuk mencapai kemakmuran. Nah, tuh ya. Yang kedua motif. Motif itu alasan. Kira-kira apa nih alasannya ibu ini berbelanja sayuran di hari itu ya? Yaitu untuk memenuhi keperluan keluarga. Jadi setiap kita melakukan tindakan atau kegiatan pasti ada motifnya di belakangnya. Ya. Tuh, contohnya kayak kalian tadi sarapan pagi ya, itu tindakannya adalah kalian melaksanakan aktivitas sarapan. Motifnya apa? Ya, karena lapar. Bisa saja karena ingin memenuhi kebutuhan hari ini supaya ada energi, ada tenaga gitu ya. Nah, bagi yang belum sarapan silakan sarapan dulu ya. Lalu yang ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Maksudnya begini. Si ibu ini berbelanja sayuran di pasar. Sebetulnya bisa aja ibu ini berbelanja sayurannya di supermarket. Tapi belum tentu harganya sama dengan yang ada di pasar tradisional. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi dengan pengorbanan yang kecil. Makanya ibu ini memilih berbelanja di pasar. Karena bisa lebih hemat dari segi harga. Itulah yang dimaksud dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Jadi dalam satu kesatuan ya, ketika ketiga istilah ini diterapkan dalam sebuah aktivitas atau kegiatan ekonomi yang kita laksanakan setiap hari. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke materi pokoknya yaitu tentang kegiatan ekonomi. Oke, ini contoh ya. Contohnya misalkan kalau Bapak tanya nih, kamu disuruh beli sepatu atau kamu pengen beli sepatu. Di toko A harganya 150.000, di toko B 149.000. Di toko C 149.500. Seandainya kamu menggunakan prinsip ekonomi tadi dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil tertentu yang sesuai dengan yang diinginkan. Tentu kamu akan memilih toko yang mana kira-kira? Iya, pasti akan memilih toko B. Kenapa? Karena harganya relatif lebih murah ya. Walaupun di sini sepatunya sama ya, kualitasnya di A juga sama, di B juga sama, di C juga sama. Tapi di sini kalian lebih memilih toko B karena mungkin harganya lebih murah. Kalau misalnya kamu beli di toko A mungkin tidak ada uang ya, tidak ada sisa ya. Tapi kalau beli di toko B pasti ada sisa ya. Baik, itu berarti kamu sudah paham ya dalam menerapkan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam sebuah kegiatan ekonomi ini terdiri dari tiga istilah yang sebetulnya ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah produksi.
Yang kedua adalah distribusi dan yang ketiga adalah konsumsi. Untuk produksi, di sini disimbolkan dengan pabrik. Yang mana pabrik itu identik dengan tempat untuk memproduksi barang, ya. Lalu di sini ada distribusi, disimbolkan dengan sebuah kendaraan truk, ya, pengangkut. Berarti distribusi itu kegiatan menyalurkan, dan di sini konsumsi, ada yang sedang belanja berarti menggunakan atau memakai. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya satu-satu. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebutnya produsen. Di sini Bapak sajikan 4 gambar, ya. Yang pertama ini adalah gambar pabrik mobil, ya. Jadi ini adalah sedang memproduksi mobil. Yang kedua ini gambar pabrik roti. Ini sedang memproduksi roti. Yang ketiga ini gambar bengkel. Jadi dia memproduksinya bukan barang, ya, tapi berupa jasa, layanan, ya. Dan yang ketiga ini adalah sawah, ya. Jadi beberapa petani sedang memanen hasil panennya berupa padi, ya. Nah, ini adalah kegiatan produksi, ya. Jadi kalau misalkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Itu yang pertama. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengirim barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dari tangan produsen ke tangan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebutnya distributor. Nah, inilah contoh gambar dari kegiatan distribusi. Jadi intinya kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Ini mobil yang tadi sudah jadi di pabrik disalurkan ke showroom-showroom. Terus ini makanan tadi yang sudah jadi dikemas, dimasukkan ke dalam truk muatan lalu dikirim ke toko-toko di pasar. Dan ini adalah barang-barang yang dimasukkan ke peti kemas yang siap untuk dikirim, ya. Nah, ini adalah pendistribusian. Lalu yang ketiga, kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Ini sering kita lakukan, ya, setiap hari. Konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, kalau kita sedang tadi pagi sarapan, berarti kita disebut sebagai konsumen, ya. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar seorang perempuan yang sedang berbelanja pakaian, ya. Berbelanja, ya, menggunakan. Nanti kan ini pakaiannya akan digunakan, ya. Dan bisa habis pakaiannya. Tapi bukan habis dimakan, ya, melainkan habis digunakan, ya. Lambat laun kan pakaian ini akan menjadi lusuh, ya, akan menjadi belel, gitu, dan tidak terpakai lagi. Lalu yang gambar kedua ini ada sekumpulan orang, ya, yang sedang makan, ya, dan ini merupakan kegiatan konsumsi juga. Yang ketiga ini gambar ibu yang sedang berbelanja di supermarket. Nah, semuanya ini adalah kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebutnya adalah konsumen. Nah, barangkali itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa khusus untuk kelas 7E hari ini kalian mengisi daftar hadir nanti, ya, di deskripsinya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.